Shalom Bapak Ibu, salam sehat, puji Tuhan kita jumpa kembali melalui renungan harian Kalimbuang Boba edisi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020. Bacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua 1 ayat yang ke-9. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu melalui sabda kebenaran-Mu, agar kami boleh mengetahui kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yosua 1, pasal 1, ayatnya yang ke-9. Berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dari renungan kita hari ini yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada umat bangsa Israel. Setelah kematian Musa, maka Yosua menjadi pilihan Tuhan. Nama Yosua dipilih karena Tuhan tahu bahwa Yosua sejak mengintai tanah Kanaan tidak kecut hati, tidak seperti yang lain sudah takut karena melihat orang-orang raksasa di sana. Penyerbuan yang akan dipimpin Yosua sesaat lagi tidak diragukan merupakan perintah Allah. Oleh karena itu, Yosua bukanlah seorang kepala pasukan pengembara padang gurun atau ketua suku pengembara yang tiba-tiba menyerbu Palestina seperti halnya para raja Midian dan Amalek. Yosua hanyalah panglima pasukan yang menjalankan perintah dari panglima atasannya dalam perang suci untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang fasik dan menolak Allah. Dalam pengalaman nyata, sering timbul kesan bahwa rencana Allah dalam hidup kita dapat tidak terwujud oleh berbagai rintangan yang membuat kita putus asa. Itu pula yang mungkin dirasakan Yosua, pemimpin besar Israel. Musa sudah mati, sementara umat Israel yang sekarang Yosua pimpin pernah mengalami luka akibat ketidakpercayaan orang tua mereka akan janji dan rencana Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai warisan mereka. Sesungguhnya tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi rencana Allah. Dia yang maha kuasa dan berdaulat penuh, bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Yosua pun bisa dipakainya. Tentu harus ada kriteria yang dipenuhi Yosua. Yang pertama, kepemimpinan Yosua harus berasal dari inisiatif Allah sendiri. Allah yang memiliki rencana. Maka Allah pula yang berhak menetapkan siapa dan bagaimana penggenapannya. Dan yang kedua, Yosua harus merespon panggilan kepemimpinan itu secara konkret dan proaktif. Ia harus melangkahkan kaki sejauh wilayah yang Allah berikan kepada Israel. Dan yang ketiga, Yosua harus mengembangkan karakter mental baja dalam respon janji Tuhan ini. Pemimpin yang bimbang sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, Yosua harus berpegang penuh pada janji firman Tuhan dan taat total pada perintahnya. Pemimpin harus kenal dan bergaul dengan firman-Nya dan melakukan firman itu dengan segenap hati. Situasi dan kesulitan apapun tidak boleh membuat kita putus asa karena rencana Allah bagi
dan melalui kita tidak pernah bisa digagalkan. Allah bisa membangkitkan orang-orang berkaliber pemimpin. Asal seperti Yosua, mereka mau bersandar penuh kepada Allah, taat persis firman-Nya, dan dengan proaktif mengerjakan bagian kepemimpinan yang dipercayakan Allah bagi mereka. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Mari bersyukur dalam doa. Tuhan, melalui kisah Yosua kami diingatkan agar lebih proaktif untuk menerima sabda-Mu, untuk melayani umat-Mu. Ajarkanlah kepada kami senantiasa kuat menjalani situasi kehidupan yang bagaimanapun keadaannya. Seperti saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu di dunia ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan berat. Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami yakin dan percaya kepada-Mu saja yang sanggup membawa kami keluar dari semua persoalan ini. Maka dari itu, teguhkanlah hati kami selalu dalam iman dan pengharapan kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Salam sehat.